Halo, tes. Iya, Mbak Zara. Baik, kita mulai saja ya semuanya. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang saya ucapkan kepada seluruh undangan webinar Automate Bank Reconciliation. Perkenalkan saya Zahra. Kali ini akan memandu Bapak dan Ibu semua pada webinar ini. Mohon maaf, mohon di-mute dulu ya semuanya, karena nanti takut ada noise dan supaya kita bisa lebih fokus. Apa kabar semuanya? Saya harap semuanya dalam keadaan sehat. Sekali lagi terima kasih buat semua partisipan yang telah hadir. Saya harapkan kita bisa tetap hadir sampai acara webinar selesai. Nah, sebelum kita mulai, saya ingatkan bagi Bapak Ibu yang ingin open kamera, dipersilahkan. Oke, langsung saja. Tema webinar kita kali ini seperti yang Bapak dan Ibu ketahui adalah Automate Bank Reconciliation. Nah, pada webinar kali ini kita akan ada 2 sesi. Sesi pertama akan dibawakan oleh Bapak Dito Andri Wicaksono yang nantinya akan memaparkan overview SAP Business by Design Capabilities. Nah, sesi kedua nanti akan dibawakan oleh Mbak Dwi Asih Kartika yang akan memaparkan tentang how to automate bank reconciliation-nya. Nanti pada setiap sesi akan ada tanya jawab, jadi jika Bapak atau Ibu ingin bertanya, silahkan tulis di kolom chat atau klik tombol raise your hand. Nah, langsung saja kita ke speaker pertama kita. Halo, Assalamualaikum Bapak Dito, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik, Mbak Zara. Ya, baik. Mungkin sebelum kita mulai, Bapak Dito ingin menyampaikan profil atau background-nya, silahkan Bapak. Baik, terima kasih Mbak Zara. Selamat pagi teman-teman sekalian. Alhamdulillahirrahmanirrahim kita bisa ketemu lagi ya. Untuk yang kalau nggak salah, kalau saya sesi ketiga ini ya, bersama Biasa dan SAP. Jadi nama saya Dito Andri Wicaksono, saya selaku CSO dari PT Biasa Teknologi Nusantara. Solusi yang kita selama ini saya sudah bergulir di bidang ERP kurang lebih selama 12 tahun. Fokus kami saat ini adalah bagaimana memberikan deliver solusi terbaik untuk klien kami di bisnis proses mereka. Mungkin itu aja ya Mbak Zara perkenalannya. Baik Bapak, mungkin langsung jam saja ke materi. Oke, saya langsung jam ke materi Bapak Ibu sekalian. Saya izin share screen dulu. Oke, mohon konfirmasi, share screen sudah terlihat? Sudah Bapak? Ya. Oke, jadi hari ini saya akan tugas saya adalah untuk memberikan overview tentang bagaimana SAP Business by Design. Dan tentunya mengapa SAP Business by Design. Nah, kita mulai. Jadi yang pertama adalah sebenarnya mengapa sih kita harus memilih SAP Business by Design. Dan mengapa kita kok fokusnya kepada SAP Business by Design. Secara garis besar ada 4 besaran yang selalu dibawa adalah 4 besaran utama di SAP Business by Design, yaitu yang pertama adalah solusi ini adalah suite in a box. Apa itu artinya suite in a box? Artinya adalah bahwa dia satu solusi ini dia mampu untuk mengcover berbagai kebutuhan di industri. Artinya Bapak Ibu tidak perlu lagi menggunakan tetapi di Business by Design itu dia sudah mencakup almost semua kebutuhan di bidang industri yang Bapak Ibu lakukan saat ini. Nah, dari satu solusi ini itu diharapkan bisa menjawab kebutuhan, integrasi, kebutuhan untuk proses, hingga kebutuhan end-to-end bisnis Bapak Ibu. Yang kedua adalah di SAP Business by Design itu solusi ini cukup insightful. Artinya begini, kalau dulu Bapak Ibu kalau paradigmanya adalah ada aplikasi, kemudian Bapak Ibu entry, kemudian kalau butuh informasi Bapak Ibu mencari, oh di mana ini letaknya, saya cari
analisanya seperti apa, saya hitung lagi dan seterusnya. Nah, di SAP Business by Design dia fokusnya adalah bagaimana informasi itu datang kepada kita, si pengguna. Artinya nanti SAP Business by Design akan memberikan informasi yang dibutuhkan, yang tentunya informasi yang sudah disediakan di awal. Artinya nanti misalnya kalau kita butuhkan tracing terhadap transaksi, kita butuh melihat tren, kita melihat KPI, itu akan sudah cukup disediakan oleh SAP Business by Design. Nah, kemudian yang ketiga, SAP Business by Design itu build for growth. Artinya begini, tidak harus bahwa apa yang ada dilakukan oleh Bapak Ibu sekalian di industrinya harus oke, saya harus perfect dulu nih, saya harus sempurna dulu industri saya harus bisa menjalankan semua SOP dulu secara sempurna baru kemudian saya bisa jalankan menggunakan SAP. Bukan demikian. Nah, namun Bapak Ibu bisa mengikuti perkembangan daripada industri. Misalnya, Pak, saya sekarang fokusnya adalah di sisi AP, kemudian supply chain. Saya belum bisa fokus ke manufaktur. Saya lagi memulai manufaktur. Maka silakan kita implementasikan supply chain sama finance accounting-nya. Nanti setelah berkembangnya waktu dengan kesiapan dari sisi manufaktur, nanti kita bisa konfigur supaya SAP-nya bisa diimplement untuk manufakturnya. Jadi tidak harus satu langsung menjadi kewajiban Bapak Ibu. Dan yang terakhir yaitu continuous innovation, di mana di SAP Business by Design itu sendiri secara roadmap itu masih melakukan improvement Bapak Ibu. Dan improvement ini dengan teknologi yang baru ini itu nanti akan diberikan update-nya kepada industri Bapak Ibu. Jadi jangan khawatir kalau misalnya Bapak Ibu sekarang masih menggunakan di tahun 2022. Begitu tahun 2023 ada updated feature. Nah, updated feature ini itu tentunya nanti akan diinformasikan ke Bapak Ibu dan tentunya mengikuti kesiapan Bapak Ibu bagaimana untuk bisa mengikuti updated feature tersebut. Oke. Nah, apa sih yang ada di SAP Business by Design itu sendiri? Nah, secara digital core function mungkin 6 pilar ini sudah banyak dipakai untuk industri yang ada. Ya tentunya adalah di sisi financial. Jadi mulai dari AP, AR, GL, terus nanti masalah cash and bank, termasuk bank reconcile nanti akan dibawakan rekan kami Mbak Dwi Asika Ketika. Kemudian yang kedua ada tentunya supplier and procurement. Jadi kita bicara tentang bagaimana memanage supplier kita, memanage proses pembelian kita, sampai hubungannya tentunya nanti adalah ke AP. Yang ketiga adalah kita ada di proses project management. Jadi bagaimana kita memonitor project, kemudian memonitor dari awal project sampai kemudian memonitor di tengah sampai dengan akhir. Nah, yang hubungannya nantinya tentu dengan supply chain manajemennya. Jadi di supply chain management itu termasuk adalah bagaimana kita di product development, kemudian bagaimana forecasting, material requirement planning, sampai dengan manufaktur dan warehousing-nya. Nah, kalau juga di sini untuk di area sales and management, kita juga sudah tersedia di area CRM, Customer Relationship Management. Yaitu bicaranya mulai dari sisi marketing, mulai dari lead, opportunities, sampai kemudian menjadi sales yang akan dieksekusi di area supply chain. Nah, satu lagi supporting area yang juga disediakan adalah human resource. Nah, di human resource Bapak Ibu, nanti itu mulai dari organization management. Jadi kita bicara tentang departemen, kita bicara tentang onboarding. Jadi bagaimana kalau nanti karyawan itu masuk, apa yang perlakuannya, kemudian termasuk tentang time management. Apa itu time management atau time recording itu ya tentunya kita butuh merecord jadwal karyawan sama kapan karyawan itu masuk atau absence. Nah, di human resource sudah juga saat ini sudah disediakan self-service. Sehingga cukup membantu Bapak Ibu dalam melakukan proses di lapangan. Oke. Nah, kemudian secara arsitek apa yang menjadi kekuatan dari SAP Business by Design yaitu
Yang pertama, di sini sudah memiliki pre-built end-to-end business scenario. Artinya gini, jadi kalau Bapak Ibu bicara, Pak, bagaimana sih kalau saya bilang siklus dari pembelian sampai pembayaran, dari saya penjualan sampai kemudian terima uang. Nah, di SAP Business by Design, siklus itu Bapak Ibu sudah mendapatkan secara pre-built. Artinya sudah mendapatkan saran istilahnya. Sudah mendapatkan best practice-nya. Dan itu disesuaikan. Disesuaikan kalau industrinya misalnya nih, bagaimana kalau saya pembelian produk yang stok? Bagaimana kalau saya pembelian untuk jasa? Bagaimana saya pembelian untuk material untuk project? Nah, di SAP Business by Design itu sudah dia memberikan istilahnya pre-build-nya, istilahnya sarannya, best practice-nya. Which is nantinya Bapak Ibu bisa menggunakan best practice itu untuk menjalankan proses bisnis Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu nggak perlu lagi ngawang-ngawang. Harus seperti apa ya jalannya? Tahapannya mau seperti apa ya? Bukan seperti itu. Oke. Nah, kemudian beberapa inovasi yang saat ini tentunya digunakan untuk memudahkan proses bisnis Bapak Ibu adalah kalau dengar kata SAP biasanya kita bicaranya, aduh saya harus ngafalin nih tiketnya, kode untuk nomor berapa untuk pembelian, kode apa untuk purchase, untuk sales, seperti itu. Nah, tentunya teknologi itu mulai dikembangkan oleh SAP sehingga sekarang fokusnya adalah bagaimana memunculkan sifatnya lebih visualize, sifatnya lebih kepada work center. Jadi kalau istilahnya secara GUI, secara UI itu membantu Bapak Ibu user interface-nya tentunya lebih bagus. Salah satunya contohnya ini Bapak Ibu ya, ada My Launchpad. Nah, menu-menunya tidak lagi kita harus ngafalin, tinggal kita ketik nih define. Nah, sebentar. Saya munculkan presenter saya. Laser pointer. Nah, jadi kita tinggal cari aja find di sini. Saya cari misalnya apa? Ketik aja tulisan sales. Maka akan muncul semua yang berhubungan dengan sales. Nah, kemudian nanti tentunya pada waktu kita bikin di secara dashboard kita jadi tahu. Oke, saya selaku apa ini? Saya selaku sales manager. Saya tahu tas apa. Kemudian saya tahu bagaimana KPI saya tahu indikator yang harus saya masukkan apa saja. Jadi cukup membantu, sangat user friendly dan mudah untuk diakses oleh user yang saat itu mungkin saat ini tidak terbiasa dengan menggunakan sistem. Oke. Inovasi kedua yang dilakukan adalah bagaimana kalau Bapak Ibu ternyata tidak paham, tidak ngerti atau lupa. Aduh, bagaimana ya kalau saya menggunakan sales order? Apa sih yang dilakukan untuk melakukan proses sales? Nah, di SAP Business by Design itu sudah disediakan proses help and learning. Jadi itu cukup gampang. Jadi kita tinggal akses yang di sini, kita mendapatkan fungsi help-nya, maka kita bisa tinggal mendapatkan proses detailnya. Oke, apa yang akan dilakukan? Oh, sales order processing. Atau kita mau bikin proses flow. Atau kita melakukan approval untuk sales order. Nah, begitu kita masuk lebih dalam, Bapak Ibu akan mendapatkan guidance. Jadi, boleh saya bilang seperti user manualnya. Itu. Sehingga ini tentunya akan sangat membantu kalau Bapak Ibu mendapatkan pergantian user, mendapatkan tenaga baru. Nah, tenaga baru itu nanti diarahkan untuk melakukan akses, melakukan training di SAP Help ini. Oke, yang ketiga adalah dia sudah disediakan employee self-service, tadi yang sudah saya sampaikan. Jadi Bapak Ibu, kalau employee self-service itu membantunya bagaimana Pak Dito? Kebetulan saya salah satu yang selama ini implement untuk human resource. Salah satu perkembangan human resource yang cukup pain adalah kalau semuanya dijadikan satu di area administratif. Artinya apa? Karyawan cuti yang entry orang human resource. Karyawan mau izin, urusannya di human resource. Karyawan tidak masuk, urusannya di human resource. Ada expand, urusannya di human resource. Nah, bagaimana itu kita serahkan? Bagaimana itu kita serahkan ke employee sebagian. Sebagai contoh adalah bagaimana dia bisa melakukan leave request. Nah, kalau employee melakukan leave request, maka di area atasan daripada employee dan human resource adalah memonitor. Oke,
leave-nya di-approve oleh atasannya, maka akan masuk di human record sebagai catatan bahwa dia cuti. Kemudian bagaimana kita track terhadap expense, bagaimana manage personal information. Contoh yang paling simpel, karyawan itu nambah anak. Kalau nambah anak otomatis kan pajaknya berubah tuh. Dari TK 0 jadi TK kawin 01, kawin 2, bukan kawinnya 2 ya, tapi kawin dengan anak 2 misalnya. Nah, itu tidak lagi harus tersentral, tetapi karyawan bisa memasukkan sehingga itu membantu pekerjaan ke dalam sistem. Oke? Nah, kemudian secara organization management kita tidak lagi ditujukan dalam bentuk tumpukan hierarki tabel, tapi Bapak Ibu bisa mendapatkan bentuk visual organization. Jadi kalau kita menggunakan visio ya, jadi misalnya saya punya holding, kemudian holding itu punya perusahaan apa saja, dalam perusahaan itu punya departemen apa, di departemen itu ada siapa kepala departemennya, orangnya siapa saja yang bertanggung jawab, itu akan sangat besar, tinggal kita klik, kita akan tahu drill down-nya. Oke, nah satu lagi yang merupakan proses Halo? Iya, tadi Iya, putus, boleh mohon diulang maaf, mohon kembali? maaf. Boleh. Mohon maaf Bapak Ibu. Nah, jadi salah satu yang juga saya bilang adalah salah satu fitur yang sangat membantu di bisnis secara bisnis proses, kita nyebutnya adalah document flow. Jadi apa itu Bapak Ibu ada beli barang. Pada waktu pembelian barang itu, terus kemudian dari pembelian barang itu, Bapak Ibu ingin tahu saat ini posisinya barang ada diterima atau belum. Atau vendor Bapak biasanya tanya, invoice saya sudah diterima belum? Pembayarannya sampai mana? Nah, itu bisa dilakukan di dokumen flow. Nah, sebagai contoh, kalau kita lakukan di sisi marketing. Jadi mulai ada lead. Lead ini nomor berapa? Sudah jadi opportunity. Opportunity itu sudah di-track menjadi sales order. Nah, sales order ini sampai di mana? Kita bisa tahu, oh udah dikirim. Nah, sudah dikirim bahkan udah di-invoice dengan invoice nomor sekian. Invoice ini pun udah dilakukan clearing ataupun pembayaran. Nah, hal ini bisa lakukan tracking Bapak, Ibu. Sehingga kalau kita melakukan pencarian informasi, kita nggak perlu lagi mencari di menu A, menu B, menu C, bukan seperti itu. Tapi kita cukup lihat di dokumen flow. Dan ini almost tersedia di setiap proses bisnis yang ada di SAP Business by Design. Sales, purchasing, manufaktur, project. Nah, itu sudah tersedia Bapak Ibu. Oke. Nah, berikutnya adalah beberapa elemen yang menjadi kekuatan dari SAP Business by Design. Nah, kalau kita bicara tentang ERP, kita tuh biasanya ngentry. Nah, muncul pertanyaan, Pak, kalau data entry saya itu dapat apa sih? Saya tuh nantinya mau ngapain? Saya pengen lihat, oh ya ini hasil entry-nya. Ya udah ini cetakannya, ini PO-nya. What next? Nah, di SAP Business by Design, dia sudah disediakan yang namanya analytics. Jadi analytics-nya itu sudah menjadi built-in yang sudah menjadi satu di dalam satu solusi. Apa itu? Bisa jadi KPI. Jadi KPI-nya ya tentunya kita kalau KPI misalnya adalah ada target, ada pencapaian. Nanti di situ bisa kita lihat target kita salesnya misalnya baru mencapai sekian persen. Terus nanti kalau baru mencapai sekian persen, warnanya apa? Apakah nanti bisa kita atur merah, kuning, ataukah hijau? Kemudian kita juga bisa mendapatkan berupa report cards. Jadi report cards itu cenderung gini. Ya, report analitik yang sudah kita define di awal, sehingga kita tahu nih, oke,
Misalnya target kita 100, pencapaian 80. Status saya seperti apa? Bagaimana status cash flow saya? Kemudian kita juga bisa mendapatkan report analisis. Nah, ini yang cukup menarik Bapak Ibu. Apa itu report analisis? Saya bicara paling simpel bahasanya adalah kalau Bapak Ibu bicara tentang Excel. Di Excel Bapak Ibu suka namanya pivot table. Bapak Ibu suka namanya pivot chart. Nah, bayangkan kalau pivot table, pivot chart itu tidak perlu lagi Bapak lakukan, Ibu lakukan di Excel, tapi itu dilakukan langsung di SAP Business by Design. Jadi Bapak Ibu bisa langsung bikin grafiknya, bikin melakukan slash and dice-nya, maaf, slash and dice-nya itu langsung di dalam SAP Business by Design. Dan nantinya itu tetap bisa diekspor ke Excel ataupun diekspor ke dalam bentuk PowerPoint untuk menjadi bahan untuk meeting. Gitu. Oke. Kemudian tidak zamannya kalau aplikasi sudah tidak bisa mobile. Nah, di SAP Business by Design itu sudah disediakan dalam bentuk mobile, Bapak Ibu. Mobilenya bukan kita akses web ya, tetapi kita sudah dalam bentuk native application, baik itu dalam iOS maupun di Android. Nah, bisa di mana? Ya, mau di handphone, mau nanti di tab, itu semua bisa kita lakukan. Secara fitur akan sama dan no worries. Nanti Bapak Ibu juga akan mendapatkan istilahnya role-nya sesuai dengan kebutuhan daripada user. Jadi kalau usernya hanya untuk melihat, ada user execution, ada user untuk self-service, itu akan mendapatkan akses yang berbeda. Oke. Oke. Next, kemudian berikutnya adalah beberapa basic principle yang ada di SAP Business by Design. Nah, ini sedikit saya tambahkan lebih detail ya Bapak Ibu. Jadi bagaimana kalau kita bicara kita punya klien, kita berhubungan dengan klien ya tentunya berhubungan dengan fitur service and support, berhubungan dengan sales, kemudian areanya marketing. Nah, di core atau di tengah kita bicaranya adalah dari sisi project management, warehouse and logistik, ada manufaktur atau production dan supply chain. Which is keempatnya ini biasanya nanti kita hubungannya adalah dengan supplier. Nah, di sisi sayap kanan kita akan bicara dengan area finance yang berhubungan dengan banks, nanti ada procurement berhubungan dengan vendor dan HR dengan kontraktor. Jadi apa yang ada di blok kuning itu adalah apa yang ada di dalam SAP Business by Design as end-to-end solution. Demikian. Oke. Nah, ini contoh kalau kita bicara tentang yang tadi saya sampaikan sebagai pre-built business scenario. Jadi pre-built business scenario ini adalah bisnis proses best practice yang disediakan. Nah, jadi bagaimana kita menghandling incoming customer inquiry, terus bagaimana proses menjadi sales quote, jadi kontrak, supaya jadi order, kemudian pengiriman, kemudian sampai invoicing dan payment. Nah, ini sudah menjadi siklus Bapak Ibu. Nah, kemudian ada berapa banyak? Sangat banyak sekali. Sebagai contoh tadi saya bilang, ada procure to pay kalau non-stock. Bagaimana procure to pay kalau stock? Bagaimana procure to pay kalau service? Nah, SAP sangat memanjakan usernya supaya dia bisa memberikan best delivery kepada customer. Oke? Nah, yang tadi saya sampaikan di awal juga, bagaimana cara kita untuk implementasi? Apakah kita harus dipaksakan? Kalau dulu zamannya ada, oke Pak, kalau SAP itu ada ya udah dipaksa, mau nggak mau pakai lah. Nah, tidak, kita bisa adaptable. Apa yang Bapak lakukan dulu? Oke, saya mau melakukan saat ini Pak Dito, saya bisa di finance accounting dulu. Saya belum bisa layan lagi. Ya sudah, lakukan finance accounting. Nanti masuk kemana? Supply chain. Kalau sudah, manufaktur. Lanjut lagi, human resource. Nah, itu bisa dilakukan. Sehingga kita istilahnya grow Bapak Ibu. Dan itu adapt terhadap kebutuhan fitur fungsi yang dibutuhkan di industri Bapak Ibu sekalian. Oke. Nah, kemudian ini beberapa contoh bagaimana kita mudah melakukan proses untuk melakukan integrasi ya Bapak Ibu. Kan kalau kita bilang mau nggak mau kita harus akui Excel itu tools yang powerful sekali kita gunakan. Ya, nanti report tadi yang saya bilang, kita bisa bikin chart, kita bisa bikin pivot table di SAP.
Dari situ nanti kita bisa ekspor ke Excel. Dari Excel mungkin Bapak Ibu ada melakukan berbagai macam analitik atau fungsi atau what if analysis atau perubahan biasanya untuk demand planning gitu ya. Nah, dari situ kita lempar lagi akan menjadi inputan, menjadi sales target di area SAP Business by Design. Jadi ini tentunya akan sangat membantu Bapak Ibu melakukan proses dari getting analysis sources, kemudian melakukan analisa dan perubahan sampai menjadikan dia target baru di SAP by Design. Oke. Nah, kalau secara adaptasi, secara implementasi Bapak Ibu, kami biasanya menggunakan 4 core urutan sebagai berikut. Yang pertama adalah konfigurasi, kita config sesuai dengan bisnis skenario-nya Bapak Ibu. Kemudian kita lakukan adaptation, kita personalize, artinya apa? Mana fitur yang perlu, mana yang tidak perlu, flow-nya mau seperti apa, flow mana yang diperlukan, flow mana yang tidak. Nah, lalu kita bisa jalankan Bapak Ibu. Umumnya pada waktu tahap adaptation ini user sudah mulai kita biasakan. Oke, baru kemudian kita bicara extension yang biru. Apa itu key user tools? Nah, key user tools ini adalah goalnya adalah user bisa go live. Sudah fiturnya terpakai, outputnya bisa dilihat, user bisa go live. Baru kemudian kita masuk ke application studio. Nah, di application studio ini user bisa mulai melihat output analytics. Oke, nah baru jika diperlukan ada integrasi, kita lakukan integrasi. Contoh, integrasi terhadap mesin absensi. Contoh lagi, integrasi terhadap let's say PLC. Apalagi jembatan timbang. Nah, itu bisa kita lakukan integrasi di sana. Oke. Oke, nah ini beberapa contoh saja Bapak Ibu secara appendix. Saya tidak akan jelaskan begitu banyak, tapi ini gambaran saja. Oke, ini gambaran contoh My Launchpad. Bagaimana membantu Bapak Ibu tahu what to do, fungsi Bapak Ibu ada di mana. Kemudian ini contoh home overview. Jadi kita tahu nih apa worklist kita, kemudian bagaimana tren kita, analitik kita, spending kita, istilahnya kita melakukan monitoring itu ada di situ. Nah, ini masih sama. Nah, ini contoh kalau kita bicara detail secara sales order, kita punya yang namanya sales order, statusnya seperti apa, requestnya kapan, oke. Kemudian ini tadi contoh dokumen flow, outbound delivery, kapan goodnya, kapan invoicingnya. Oke, ini contoh untuk pembelian, dokumen flow di pembelian. Oke, ini contoh supply and planning Bapak Ibu. Oke, bagaimana material flow-nya. Oke, saya tidak akan berlama-lama di sini. Nah, ini contoh bagaimana kita melakukan reporting. Tadi yang saya sampaikan, Bapak Ibu seperti melakukan pivot table. Pivot table, ini tabelnya, ini melakukan proses desainnya, mau seperti apa. Kemudian bagaimana dari table kita hubungkan dalam bentuk chart. Oke, cukup mudah tentunya nantinya kita lakukan. Oke, demikian dari saya Mbak Zara dan Bapak Ibu sekalian. Terima kasih, feel free untuk kalau ada yang mau ditanyakan atau kontak kepada kami jika ada sesuatu yang bisa kami follow. Terima kasih Mbak Zara. Saya kembalikan. Baik, terima kasih Pak Dito atas penjelasannya. Mungkin bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, silahkan ketik di kolom chat atau klik tombol raise your hand. Ini Pak Dito ada pertanyaan dari Bapak Nahdib. Ada 2 pertanyaan. Yang pertama, apakah SAP ini suite for logistic and distribution company? Itu pertanyaan pertama. Mau dijawab dulu atau lanjut ke pertanyaan kedua, Pak? Boleh, saya jawab dulu. Baik. Baik, terima kasih Pak Nahdib atas pertanyaannya. Betul Pak, secara fitur tentunya tadi yang saya sampaikan di SAP Business by Design ada fungsi logistik. Jadi baik bicara kita logistik itu kan bicaranya bisa ke area out, keluar, eksternal atau ke area in. Jadi secara logistik kita bisa memaintain bagaimana proses internal logistik kita dulu. Mulai dari proses inbound, proses warehousing, penyimpanan, mulai dari nanti warehouse, location, rak, sampai bin. Kemudian kita juga bisa melakukan sampai outbound delivery-nya. Nah, yang unik dari SAP Business by Design yang tidak selalu dimiliki berbagai ERP adalah
dia sudah menambahkan advance logistiknya. Sebagai contoh adalah bagaimana Bapak Ibu misalnya kalau saya ingin mengambil barang secara FIFO, ada yang namanya peak strategic. Apa itu peak strategic? Sistem akan memberikan saran, oke, kalau mau ngambil barang ini, kalau Bapak Ibu ngambil FIFO, maka ambil di rak nomor sekian. Sehingga kita tidak mencari, tapi kita mendapatkan suggestion. Yang kedua adalah kita akan nanti dibantu tentang proses logistik yang kita gunakan untuk trackingnya. Jadi kita bisa daftarkan itu. Oke, kita menggunakan jenis tracking apa, tetapi memang di SAP Business by Design ini tidak bicara tentang untuk kontrol tracking keluarnya, tetapi dia mampu untuk diintegrasikan sampai ke sana. Begitu. Semoga itu menjawab Pak Nadib. Oke. Yang kedua apa Mbak Zara? Oke. Baik, yang kedua saat ini kita menggunakan Cloud ERP Bapak. Nah, itu agak sedikit susah untuk dibikin adjustment-nya. Is it difficult if we want to migrate to this SAP? I can understand the explanation in bahasa. Oke. Oke. Oh, thank you Pak Nadib for this question. I'm sorry, I thought you're from Indonesia. Oke, baik. Jadi kalau untuk yang lain, jadi saya jelaskan dalam bahasa. Jadi yang tadi adalah bagaimana proses migrasi. Kebetulan kami sudah melakukan berbagai proses untuk migrasi itu, Bapak. Jadi apakah ini sulit? Tentunya yang pertama dibilang sangat mudah, tentunya bukan. Tetapi sangat membantu karena di SAP sendiri dia sudah menyiapkan berbagai tools dan apalagi kalau Bapak udah dulunya adalah menggunakan cloud. Saya jelaskan dari dua sisi. Yang pertama adalah bagaimana kalau Bapak dari awalnya bukan menggunakan SAP, migrasi menjadi SAP cloud ini. Tentunya yang pertama adalah Bapak akan membutuhkan effort. Salah satu effortnya adalah kita memapping bisnis proses, kemudian adalah ya kita pasti butuh cut off, which is itu normal. I believe Mr. Nadib will know about this, how to do the cut off and how to mapping the business process. Itu sesuatu yang pasti standar akan kita lakukan. Nah, bagaimana kita mengadaptasi dari proses bisnis Bapak di awal, kemudian menjadi SAP, yang kita lakukan tentunya adalah kita melakukan proses change, di mana kita harapkan proses perubahan itu tidak lebih dari 10%. Itu. Karena memang bisnis proses di SAP ini secara best practice sudah sangat banyak membantu dan sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu. Nah, setelah kita cut off, ya sudah kita lakukan proses as usual. Itu yang pertama. Nah, kelebihan kedua adalah, sisi kedua adalah kelebihan SAP Business by Design yang sudah menggunakan cloud platform adalah Bapak Ibu or Mr. Nadib, mungkin kita selalu tahu bahwa kalau kita menggunakan ERP apapun yang belum cloud, kemudian dari ERP itu ada perkembangan, ada istilahnya new version. Kemudian kita mau menggunakan update ke new version. Apa yang dilakukan? Kebanyakan dilakukan adalah new cut off. Kita harus regulate baru, cut off lagi. Dan itu kita kehilangan historical transaction. We lost our historical transaction from previous version of our ERP. Even we want to upgrade to another ERP, the same ERP or another ERP. Let's say we talk about the same ERP. Nah, dengan SAP Business by Design, perubahan fitur, perubahan fitur, perubahan versi itu otomatis akan dinaikkan ke Bapak. Jadi Bapak tidak perlu lagi melakukan, Pak ada perubahan fitur, saya harus upgrade lagi, cut off lagi. Tidak. Jadi dari yang lama sampai dengan yang baru nanti Bapak Ibu akan terus mendapatkan fitur yang baru tanpa meninggalkan histori transaksi yang lama. Oke, I hope that's answer your question, Mr. Nadib. Demikian Mbak Sarah dari saya. Mungkin ada lagi pertanyaan? Hopefully it is clear ya Pak Nadib for both answers ya. Oke. Mungkin di sini ada ini ya Bapak Ibu sekalian, ada webinar Wiasa Feedback. Jadi bagi Bapak Ibu yang ingin mengisi
webinar Wiyasa feedback-nya bisa buka kolom meeting chat, di situ sudah ada linknya. Nah, feedback ini sangat berguna bagi Wiyasa ke depannya untuk melakukan webinar-webinar. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang ingin request atau membahas mengenai isu atau problem-problem mengenai ERP, silahkan di-put di feedback yang ada di kolom chat. Baik, terima kasih sekali lagi Bapak Dito untuk penjelasannya, sangat insightful sekali. Mungkin kita langsung jam saja ya Pak ke materi berikutnya. Boleh. Terima kasih Mbak Zara, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Semoga membantu. Feel free jika nanti ada yang perlu bisa kami bantu kepada Bapak Ibu. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kita langsung saja ke Mbak Tika kepada materi berikutnya. Halo Mbak Tika, Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam Zara. Baik, mungkin sebelum kita mulai boleh perkenalkan diri dulu secara singkat ya Mbak. Mungkin kalau nanti mau open kamera silahkan. Selamat siang semuanya. Saya Dwi Sukartika, fungsional dari fungsional SAP by Design. Oke, kita bisa lanjut langsung ke materi, Mbak Zara. Oke, silakan Mbak. Oke, saya share screen dulu. Screen saya sudah kelihatan? Sudah Mbak. Oke. Selamat siang semuanya. Untuk topik workshop hari ini terkait dengan Automate Bank Reconciliation. Jadi automate bank reconciliation ini adalah proses untuk melakukan automate atau auto payment allocation antara transaksi yang ada di SAP dan bank statement. Jadi automate bank reconciliation ini membantu user dalam melakukan proses rekonsiliasi. Salah satu transaksi yang ada di bank statement yaitu payment ke supplier. Jadi payment ke supplier ini bisa menggunakan payment file. Jadi di SAP mempunyai fitur untuk melakukan generate payment file, yang dimana payment file ini dapat membantu user dalam melakukan proses penginputan data payment di internet banking. Jadi user tidak perlu melakukan double input transaksi payment antara payment yang ada di SAP dan internet banking. User cukup melakukan generate payment file, kemudian atas payment yang sudah dirilis di SAP, kemudian dilakukan upload di internet banking. Untuk setup atas payment file ini ada beberapa setup yang harus dilakukan. Yang pertama yaitu terkait payment medium format. Jadi payment medium format ini terkait dengan bagaimana payment file itu terbentuk. Untuk bagian sini payment medium format, description dan payment medium type kita isi dengan untuk payment medium format ini ID dan description ini keterangan dari payment medium format. Untuk payment medium type ini kita pilih file karena output dari payment medium format ini adalah file. Kemudian di bagian general ini ada setup yang harus mandatory harus dilakukan, yaitu maximum number of payment instruction. Jadi payment instruction ini disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing bank. Jadi misalnya payment instruction ini tidak dibutuhkan di payment file, ini bisa dipilih no payment instruction code are supported. Tapi misalnya dibutuhkan di payment file, ini bisa diisi maksimum payment instruction-nya diperbolehkan itu berapa. Kemudian untuk maksimum number of digit of the amount ini terkait dengan maksimum line dari field amount yang ada di payment file. Kemudian multiple payment allowed ini terkait dengan dalam satu file itu diperbolehkan lebih dari satu pembayaran, jadi multi pembayaran. Untuk short sequence ini terkait dengan bagaimana payment itu terbentuk dalam satu file. Jadi misalnya satu nomor rekening, misalnya ada beberapa payment dengan nomor rekening yang berbeda. Nomor rekening ini maksudnya sendernya ya, akan membentuk payment file baru.
Atau misalnya di SAP ini implementasi terkait multi company. Jadi ada beberapa macam-macam payment dari multi company itu kemudian akan dilakukan general payment file, tapi company-nya berbeda, maka dia akan membentuk payment file yang baru. Ini konfigurasinya di sini. Setup selanjutnya yaitu terkait payment file structure. Jadi payment file structure ini terkait dengan format file banknya. Jadi untuk payment format ini biasanya untuk masing-masing bank itu beda-beda ya. Kayak contoh di sini adalah format file dari Mandiri. Nah, di bagian general information ini diisi ID dari payment formatnya ini fleksibel, kemudian tapi Unicode, kemudian description-nya. Lalu di bagian field length type ini diisi dengan jenis field length-nya menggunakan delimited field atau specific length for each field. Kemudian untuk field length ini terkait dengan bagaimana field length itu dihitung berdasarkan karakter atau bytes. Kemudian untuk field delimiternya ini bisa diisi koma atau semikolon. Untuk define step selanjutnya yaitu define record. Jadi define record ini terkait dengan level yang ada di payment file. Misalnya contohnya saya kasih contoh dari payment file structure-nya ya. Ini kan untuk Mandiri ini ada field datanya ada content dan details. Jadi kita define di sini untuk define record-nya ada level, header, dan details. Detail ini terkait dengan levelnya terkait dengan transaksi dari payment-nya. Kemudian di define field ini adalah field-field yang ada di level header dan details ini. Jadi kita definisiin field apa saja yang ada di masing-masing level ini. Kita define di area field ini. Jadi di field name at bank ini kita isi dengan nama field yang ada di format file. Kemudian short description ini terkait dengan keterangan dari field ini bisa juga diisi di sini. Kemudian data source ini terkait dengan field yang ada di SAP. Jadi untuk area ini mapping antara field yang ada di bank dan field yang ada di SAP. Kemudian di bagian field content definition ini ada field yang harus di mandatory diisi, yaitu field length dengan sign merah, bintang merah ini. Field length ini terkait panjang field. Jadi masing-masing field ini kita definisikan panjang fieldnya itu berapa. Kemudian untuk konfigurasi yang lain itu opsional. Misalnya data offset in the field ini terkait jumlah karakter yang ada di field ini berapa. Ini bisa diisi di sini. Kemudian untuk offset in data source ini terkait karakter keberapa yang akan diambil di payment file. Lalu untuk constant value ini terkait dengan jika field ini harus diisi dengan default value. Nah, ini bisa diisi. Kemudian data conversion row ini terkait dengan bagaimana data akan dikonversi. Misalnya transaction instruction date. Date ini akan dikonversi dengan menggunakan format seperti ini, dengan no separator, atau untuk konversi lainnya bisa dipilih di sini. Ini disesuaikan dengan kebutuhan. Setup selanjutnya yaitu terkait assignment of payment file structure to the payment medium format. Jadi di sini mapping antara payment medium format yang sebelumnya sudah kita buat dengan akan menggunakan file structure yang mana. Seperti itu. Selanjutnya kita bisa melakukan proses generate payment file. Jadi proses generate payment file ini bisa dilakukan di payment monitor. Jadi payment monitor ini adalah list dari semua transaksi payment. Jadi setelah user melakukan transaksi payment, semua list payment akan muncul di sini dengan status ready for transfer. Dari payment dengan status ready for transfer ini, kita bisa melakukan generate payment file. Jadi misalnya kita akan melakukan generate payment file untuk beberapa payment, kita bisa blok, kemudian klik create payment file, kemudian di outbound file ini akan
kolom outbound file ID ini akan terbentuk ID dari outbound file. Dari sini kita bisa melakukan download payment file. Nah, di sini contohnya. Nah, ini kita bisa download, kemudian bisa dilakukan upload ke internet banking. Kemudian selanjutnya adalah setup terkait automate bank reconciliation. Jadi untuk setup yang pertama itu terkait rules for analyzing memo line. Jadi di sini setup yang terkait dengan rules agar bisa melakukan automate antara bank statement dengan data yang ada di SAP. Memo line sendiri itu ada informasinya ada di bank statement, yaitu berupa reference. Untuk salah satu contoh rules-nya di sini adalah Open Receivable Document ID. Harus di sini rules atas Open Receivable Document ID ini akan mencari Customer Invoice ID. Jadi ketika Customer Invoice ID yang ada di bank statement dengan yang ada di SAP itu sama, dia akan melakukan proses automate. Kemudian di rules definition mode ini ada text and placeholder. Text and placeholder ini jadi rules ini akan mencari kombinasi antara teks dan amount atau date. Kemudian untuk search term ini terkait dengan sistem akan mencari berdasarkan term yang ada di sini, yang kita define di sini. Setup selanjutnya yaitu terkait automatically generated bank statement. Ini terkait dengan bank statement format. Jadi untuk bank statement format bank itu kan macam-macam ya. Yang biasa digunakan itu MT940. Jadi MT940 sendiri juga formatnya bisa berbeda-beda. Berbeda-beda itu dalam hal external transaction code. Nah, di sini di SAP sendiri sudah disediakan standar MT940 yang bisa digunakan. Nah, untuk Bank Mandiri ini kebetulan sama dengan MT940 UK, jadi external transaction code-nya itu sama. Setup selanjutnya yaitu terkait import bank statement format. Jadi di sini mapping antara bank apa saja yang menggunakan bank statement format mana, seperti itu. Kemudian dari sini kita bisa melakukan proses rekonsiliasi. Jadi dari setelah melakukan download bank statement dari internet banking, kita bisa melakukan upload bank statement tadi untuk dilakukan proses rekonsiliasi. Nah, untuk upload bank statement, kita masuk ke bank statement, kemudian kliknya di sini, lalu bank statement upload. Nah, dari sini kita bisa di sini nanti kita pilih bank yang akan dilakukan proses rekonsiliasi. Kemudian di sini otomatis akan terisi MT940 karena sesuai konfigurasi yang sebelumnya yang mapping antara bank dan bank statement format. Kemudian di sini kita upload bank statement-nya. Setelah berhasil, bank statement akan terbentuk di SAP. Nah, ini adalah informasi seperti opening balance, closing balance, total credit, total debit, dan posting date serta bank account itu dari bank statement. Ini file bank statement-nya. Ini contoh bank statement. Seperti ini. Ini format bank statement MT940, contoh MT940 Mandiri. Kemudian di bagian transaction ini adalah detail transaksi dari bank statement. Detail transaksi ini biasanya ada di lines 61 dan 61 sama 86. Nah, di sini ada informasi seperti di sini informasinya dari bank statement. Jadi di bank statement terdapat informasi dokumen ID, item dokumen reference, kemudian di sini memo line-nya juga terisi. Nah, untuk mengetahui transaksi ini udah dilakukan proses automate atau belum itu bisa dilihat dari post processing ini. Jadi untuk status yang not required itu berarti dia sudah melakukan proses auto matching atau auto payment allocation.
Nah, dari sini di payment dokumen flow, kita bisa lihat dokumen flow dari transaksi ini. Dari transaksi bank statement ini kita bisa lihat dia tersettle dengan customer invoice mana. Nah, ini customer invoice-nya ini di-clearing dengan payment allocation atas bank statement ini. 5 lines ke-13. Ini 5, ini dokumen ID bank statement-nya 5, kemudian lines ke-13. Ini ini contohnya, ini payment allocation-nya kita klik di sini, klik payment allocation, kemudian akan muncul form payment allocation. Nah, ini memo lines dari bank statement. Kemudian dari sini juga kita bisa melihat dokumen flow-nya. Dokumen flow-nya akan sama dengan yang ada di bank statement tadi sini. Untuk ini untuk pembayaran dari customer, sedangkan yang outgoing bank transfer ini pembayaran ke supplier. Nah, ini kita bisa lihat dari sini statusnya notified, berarti dia udah terrekonsiliasi. Nah, datanya dari payment nomor 128 dengan payment allocation nomor sekian atas bank statement sekian. Jadi dia rekon atas payment 128. Di sini kita bisa lihat, nah ini adalah payment 128 dengan allocated amount sebesar dengan amount-nya sekian. Oke. Nah, itu adalah proses bagaimana melakukan generate payment file dan proses auto match bank reconciliation beserta setup yang dibutuhkan. Mbak Zara? Oke, terima kasih ya Mbak Tika atas penjelasannya. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang mau bertanya, silahkan ketik di meeting chat atau klik tombol raise your hand. Nah, di sini sudah ada Bapak Arjun, Mbak Tika yang mau bertanya. Hai Bu Dwi Asih, apakah SAP by Design ini bisa diintegrasikan dengan Bank Jatim? Integrasi dalam hal bank rekonnya ya, bank statementnya ya, maksudnya di sini ya. Sepertinya seperti itu. Bagaimana Pak Arjun? Itu possible ya kalau misalnya jadi kalau saya tadi kasih contoh kan Bank Mandiri, karena saya biasanya menggunakan Bank Mandiri. Untuk bank lainnya itu possible untuk dikonfigurasi juga. Oke, terima kasih Mbak Tika atas jawabannya. Yang kedua, bagaimana jika ada selisih data antara data bank dengan sistem ERP kita? Oke. Kalau misalnya ada selisih data antara bank dan ERP, berarti mana nih yang akan di-adjustment. Jadi kalau misalnya ternyata datanya SAP, sistem SAP-nya yang kurang input data, berarti kita harus melakukan input data terlebih dahulu. Misalnya going payment ke supplier. Nah, berarti kita harus melakukan proses penginputan data terlebih dahulu. Kalau misalnya untuk customer invoice itu ternyata belum dibuat, berarti harus create customer invoice dulu, seperti itu. Jadi datanya itu harus matching antara yang di SAP dan bank statement. Oke, bagaimana Pak Arjun? Semoga menjawab ya Pak ya. Baik, jika ada pertanyaan dari Bapak dan Ibu, silahkan ketik di meeting chat atau klik tombol raise your hand. Nah, pada webinar kali ini ada webinar feedback ya Bapak Ibu, bisa tolong diisi. Di sini sudah ada linknya di meeting chat. Webinar ini sangat bermanfaat bagi kami nantinya untuk melakukan webinar ke depannya. Mungkin dari Bapak Ibu masih ada yang bertanya, silahkan ya diketik di meeting chat atau klik tombol raise your hand-nya.
Kita mungkin tunggu 5 menit lagi untuk bagi Bapak atau Ibu yang ingin bertanya. Untuk bertanya bisa langsung ketik di meeting chat atau klik tombol raise your hand. Dan juga bagi Bapak Ibu yang ingin mengisi webinar biasa, feedback-nya ada di meeting chat ya Bapak Ibu, linknya. Feedback ini sangat berguna bagi kami ke depannya untuk melakukan webinar-webinar berikutnya, seperti itu. Oh iya, untuk webinar kali ini adalah webinar yang direkam, jadi bagi Bapak Ibu yang tadi ketinggalan untuk melihat webinarnya, nanti akan kita segera upload di channel YouTube kita, atau mungkin nanti bisa saya kirimkan ke email Bapak Ibu sekalian. Oke, untuk mungkin jika tidak ada pertanyaan, bisa kita cukupkan sampai di sini, Bapak Ibu sekalian. Saya harap webinar ini dapat bermanfaat. Sekali lagi saya ingatkan untuk mengisi feedback kuesioner, karena feedback ini sangat berguna bagi kami untuk melakukan webinar berikutnya. Dan bagi Bapak Ibu yang mempunyai pertanyaan seputar SAP Business by Design atau mungkin ada problem IT-nya lainnya, itu bisa hubungi saya di email azahra@viasasolution.co.id. Nah, ini sudah ada di meeting chat ya Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi terima kasih kepada para speaker. Terima kasih Bapak Dito dan Mbak Tika atas waktunya. Dan juga terima kasih untuk para partisipan yang telah hadir hingga akhir acara. Stay healthy and stay safe. See you in the next webinar session. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin saya close ya untuk webinar ini. Terima kasih. Terima kasih.